Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya bulan suci Ramadan di tengah-tengah kita, bulan yang diliputi kemuliaan dan janji-janji pengampunan. Semoga kita benar-benar mampu mengisinya dengan amal kebaikan dan istiqomah. Kali ini bersama saya Nabila Safrianti yang akan menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda dalam acara Kultum Senja Islam. Berbicara mengenai bulan suci Ramadan, di sini kita akan membahas mengenai Ramadan mengokohkan kesyukuran dan kesabaran dengan narasumber kita disampaikan oleh Ibu Puji Kusumastuti, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan Ramadan yang sampai saat ini Allah berikan kepada kita berbagai karunia dan kenikmatan, sehingga Allah mampukan kita untuk semakin memperbanyak amal kebaikan hingga di hari ini. Apakah syukur itu? Syukur itu adalah berterima kasih. Berterima kasih kepada pemberi karunia atau nikmat. Seperti apapun, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu syukur. Sehingga kita diajarkan untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kalaupun Allah sebagai yang maha pemberi, maha baik, ada kalanya memberikan sesuatu yang diharap-harapkan oleh manusia, dan ada kalanya memberikan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh manusia. Tetapi satu yang harus kita pahami, bahwa apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa bersyukur. Karena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang mukmin itu unik. Uniknya apa? Karena selalu berada di dalam dua sisi, yaitu antara sabar dan syukur. Syukur itu adalah setengah iman, dan sabar itu adalah setengahnya lagi. Ketika orang mukmin itu diberi karunia, maka dia akan bersyukur. Kemudian ketika ia diberikan ujian berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ia pun tetap akan bersyukur dengan bersabar. Sehingga antara sabar dengan syukur itu senantiasa berdampingan. Orang yang bersyukur, maka ia akan menjadi sabar dan melatih kesyukuran, menghadirkan kesyukuran di dalam jiwa, itu akan menjadikan buah kesabaran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini yang dalam satu tahunnya Allah jadikan sebagai sarana atau wasilah bagi orang-orang mukmin untuk melatih kesyukuran dan kesabarannya.
seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa bersyukur itu adalah berterima kasih kepada pemberi nikmat. Maka di bulan Ramadan ini kita meluapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Di bulan Ramadan kita berusaha untuk meluaskan kebaikan yang kita terima, berusaha meluaskan karunia yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kebaikan atau karunia yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya bermanfaat untuk diri kita pribadi, tetapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Supaya kebahagiaan yang Allah karuniakan kepada kita bukan hanya kita nikmati saja, tetapi juga kita bagikan kebahagiaan itu kepada orang lain, sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Dan itu di bulan Ramadan, mengapa banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong untuk berbagi kesyukuran? Karena semua tahu, karena semua faham apa keutamaannya, apa kelebihannya, apa kemuliaannya mewujudkan syukur di bulan Ramadan itu. Bersyukur dalam makna yang kedua adalah mengolah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, apa yang Allah karuniakan kepada kita, agar menjadi kemanfaatan. Kemanfaatan untuk siapa? Tentu saja untuk diri kita pribadi yang pertama, kemudian untuk orang-orang terdekat kita, baru kemudian kita luaskan kepada orang-orang yang lain di masyarakat. Ketika bersyukur kepada Allah, itu sebetulnya bisa ditilik dari seberapa mampu, seberapa lapang hati kita ketika kita mendapatkan nikmat. Dan ternyata ketika kita mengolah karunia Allah, mengolah nikmat Allah itu, kita luaskan, maka hati kita pun akan semakin lapang, tidak lagi sempit. Itu adalah hasil atau buah dari kesyukuran. Maka ketika kita mampu bersyukur kepada Allah, seperti yang Allah sampaikan di dalam salah satu ayatnya, barang siapa yang bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku. Allah akan tambah nikmat itu. Karena apa? Ketika orang bersyukur, maka itu akan menjadi alasan bagi Allah untuk menambah lagi nikmatnya. Dan di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan, barang siapa yang mengingkari nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bukan Allah ancam untuk dikurangi nikmatnya, bukan. Tapi Allah ancam dengan azab. Artinya apa? Ya, antara orang yang bersyukur dengan yang tidak bersyukur itu jauh sekali. Karena orang yang tidak bersyukur berarti itu menunjukkan adanya kesombongan di dalam dirinya. Tidak mau mengakui bahwa semua yang dia terima, berbagai kemudahan, fasilitas yang diterima itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, kecerdasan, kemudahan, anak-anak yang pintar, kepintaran, teman-teman yang banyak, itu semua karunia dari Allah. Bukan karena orang itu hebat, bukan. Tapi itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang bisa cepat menghafal? Itu semua karunia dari Allah. Mengapa orang bisa punya ide begini dan begitu? Loh, gak iso lek karena aku, bukan. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita terjebak menjadi orang yang merasa bahwa akulah yang paling hebat. Bukan, tapi Allah lah yang hebat, yang menghebatkan kita. Sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang akhirnya dengan banyak hal itu mendatangkan kemanfaatan bagi diri kita dan juga orang lain.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, satu sisi keimanan yang setengah lagi bersyukur, dan yang setengah lagi adalah kesabaran. Apa itu sabar? Sabar itu adalah sikap, sama dengan syukur. Sikap ketika kita menerima sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kita, yang tidak kita harapkan, tapi dengan perasaan ridho, dengan perasaan rela, dengan ikhlas, dengan ikhtiar tentu saja ya. Bukan terus ya wis aku ridho serang ngapa-ngapain, bukan. Tapi kita sabar itu menerima dengan ridho dan kita ikhtiar. Kalau itu merupakan satu masalah, maka kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Bukan ya wis ngene dari Allah ya wis lah sudah. Bukan. Tapi disertai dengan ikhtiar. Nah, sabar dan syukur. Nah, sabar ini ada 3 hal. Yang pertama adalah sabar ketika kita menghadapi maksiat. Apakah kita akan ikut dalam maksiat? Nah, ini terutama bukan cuma anak muda saja ya, di kalangan bapak ibu pun juga seperti itu. Banyak maksiat sebetulnya di sekitar kita. Dan apalagi sekarang untuk melakukan maksiat itu nggak harus keluar rumah. Tapi maksiat itu bisa di depan kita melalui handphone misalnya. Itu bisa di depan kita untuk melakukan maksiat. Tapi sejauh mana kita bersabar untuk tidak melakukan maksiat itu adalah kesabaran. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam ketaatan. Sejauh mana kita sabar mengikuti, misalnya nih kalau di bulan Ramadan ini ya, imam melaksanakan sholat 23 rakaat dengan surat yang lumayan panjangnya. Nah, kalau kita tidak sabar, ya kita tidak akan mampu mengikutinya. Padahal ketika kita mengikuti imam sampai selesai, Masya Allah, ya, Allah tadi akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kalau kita sabar ketika menghadapi dalam ketaatan tadi ya, kita shaum. Kita tahu kalau kita puasa itu berarti ujiannya kita nggak boleh ngomong, tidak boleh berkata jelek, tidak boleh meluapkan amarah dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Dan kalau kita sabar, maka itulah yang disebut dengan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kesabaran dalam menghadapi musibah. Tidak semua orang memang mudah, tidak semua orang mudah menghadapi ini. Tentu saja sabar itu tidak semudah yang diucapkan, tetapi kita semua berupaya untuk itu. Dan Ramadan ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk mengokohkan kesabaran, kesyukuran di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan ini menimbulkan kesabaran dan kekuatan dalam hati kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik setelah Ramadan tahun ini. Demikian, mohon maaf segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sekali bulan suci Ramadan yang begitu mulia. Nah sahabat, mari kita manfaatkanlah bulan suci Ramadan dengan amalan sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Amin. Baik sahabat, berakhir sudah kultum senja Islami kali ini. Sampai bertemu lagi besok di jam waktu yang sama. Saya dan rekan-rekan ingin pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.